Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mendua hati. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 41 dikatakan orang yang mendua hati ialah orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi beribadah juga kepada patung-patung. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Orang yang mendua hati ialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia juga percaya kepada orang pintar. Lalu perdukunan, percaya kepada hal-hal mistik, kuasa gelap. Saya pernah layani, dia bilang, "Bu, saya mau percaya kepada Tuhan." Ini seorang ibu. Tapi kalau berdoa kepada Tuhan, kalau ada masalah lama dijawabnya, jadi kegoda ke tukang kuamia, maksudnya ke dukun. Saya bilang nggak bisa gitu caranya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Dia, jangan cari pertolongan yang lain. Nah, ini namanya mendua hati. Iya, makanya saya nggak dijawab. Saya ke dukun juga, ke tukang kuamia, saya ditolak. Nah, saya bilang, apalagi Tuhan, kalau kita setengah-setengah hati, kita mendua hati, dukun aja tolak, Tuhan juga tolak, Tuhan nggak terima. Daripada nggak terima di mana-mana, ya udah. Kalau udah pilih Tuhan Yesus, pilihlah Tuhan Yesus. Jangan lagi mendua hati. Ampun Bu, dia bilang ke saya. Saya bilang nggak perlu minta ampun ke saya, minta ampunnya ke Tuhan Yesus dan bertobat. Jangan lagi lakukan. Iya, saya mah digoda teman saya. Ya saya bilang walaupun digoda, kalau ibu tetap nggak mau, ya nggak mungkin terjadi. Iya sih. Jadi jangan sampai kita mendua hati dalam hidup kita. Ciri-ciri orang yang mendua hati. Yang pertama, tidak tenang dalam hidupnya. Dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini firman Tuhan kalau mendua hati. Ini salah satu ciri-ciri orang yang mendua hati. Memang gak pernah tenang dalam hidupnya. Misalnya dia juga punya istri, tapi dia punya selingkuhan, ya nggak tenang. Kalau ketemu istrinya dia pasti nggak tenang, ketemu selingkuhannya juga dia nggak tenang. Kenapa? Mikirin istrinya, ke istrinya dia mikirin selingkuhannya. Lalu dia bilang pengen hidup damai, sejahtera, pengen tenang, tapi ikutin maunya. Saya bilang nggak bisa begitu. Tuhan nggak suka orang yang mendua hati. Tuhan nggak suka orang yang suka selingkuh. Ya kalau sudah punya istri jangan selingkuh lagi. Orang yang mendua hati bagaikan dia punya istri tapi dia selingkuh. Dia punya suami tapi dia selingkuh. Nah kita dengan Tuhan nggak mau. Kita percaya Tuhan Yesus tapi kita ke orang pintar juga. Tuhan nggak mau. Jadi itu yang berikut, ciri-ciri orang yang mendua hati. Percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ada bidang tertentu yang dia tidak mau serahkan. Dalam praktik hari-hari yang dia tidak mau serahkan. Misalnya hari Minggu dia ke gereja. Kemudian pulang dari gereja kalau dia ada masalah atau hari-hari berikutnya, dia bukan berdoa kepada Tuhan. Tapi dia cari orang pintar. Atau dia masih percaya ketika ada praktik hari-hari dia masih percaya tahyul. Contoh, dia punya rumah baru, ketika mau naik rumah baru, mau pindah, dia bukan minta didoakan, tapi dia lakukan. Ini contoh nyata yang saya layani, saya ketemu di lapangan, masuk rumah baru, katanya mau didoain, panggil saya sama Pak Karo, doain saya masuk rumah baru. Tapi kita udah doain, pas masuk rumah baru, di tangannya ada baskom kecil,
di dalamnya ada beras, dia aur-aurin beras. Begitu masuk, buka pintu dia aur-aur. Saya tanya, Bu, ini kenapa? Supaya katanya diberkati berlimpah-limpah. Saya bilang nggak bisa. Katanya mau didoakan, tapi pakai tahyul lagi. Oh, ini tahyul ya, Bu? Kan kepercayaan yang sudah lama ya, kebiasaan orang tua dulu-dulu katanya begitu. Jadi kita menurut aja, nggak boleh. Saya bilang, kalau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nggak boleh percaya tahyul. Nggak boleh lagi aur-aurin beras. Gimana? Ya udah, maafin Bu. Ya akhirnya didoakan supaya kepercayaan itu batal. Suruh dia pengakuan, dia sangkal supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak baik. Itu tahyul namanya. Kemudian contoh tahyul lagi, menikah harus pilih hari baik supaya jangan sial katanya. Padahal Tuhan ciptakan semua hari baik. Kalau yang bikin sial kan kita sendiri. Nah, itu salah satu tahyul. Yang berikut lagi, ini hal-hal praktis saya ingin bagikan supaya kita ngerti. Wanita yang belum menikah nggak boleh duduk di depan pintu masuk rumah. Katanya susah jodoh. Padahal itu kalau kita berdiri di depan rumah gampang masuk angin. Bukan susah jodoh, itu mah tahyul. Yang berikut wanita hamil. Saya ingat dulu saya hamil anak pertama, tetangga bilang kepada saya, Bu, kalau keluar rumah harus pakai peniti supaya dilindungi. Saya cuma senyum, makasih Bu, sarannya saya mah Tuhan saya yang lindungi. Karena itu tahyul. Apalagi yang tahyul, bayi di kamar tidurnya harus dikasih apa? Sapu lidi yang ada bawang merah, bawang putih, cabai. Saya pernah datang kunjungan orang yang baru melahirkan saya, padahal udah anak Tuhan. Saya tanya, ini kenapa? Mertua saya bilang, Bu, supaya katanya dijauhkan dari makhluk halus. Saya bilang nggak boleh ada kayak gini, turunin. Saya jelasin kepada orang tuanya. Jadi orang yang mendua hati yang nggak boleh seperti itu. Tapi sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Kemudian ciri-cirinya apalagi? Malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman, kemudian malas bersekutu. Hidupnya menderita. Dia pengen bahagia, ya pasti menderita karena mendua hati. Usaha pekerjaannya hasilnya sia-sia. Kelihatannya banyak hasil, tapi ketika dicari kok kemana ya? Nggak tahu. Ya hasilnya sia-sia. Ciri-ciri yang berikut, orangnya egois, merasa diri benar dan selalu menyalahkan orang lain. Pergi ke gereja tapi hidupnya tetap melakukan dosa, hidup atas kehendak sendiri. Nah, itu orang yang mendua hati. Solusinya apa? Bertobat, tinggalkan dosa, datang minta ampun kepada Tuhan Yesus dan beribadah kepada Dia, Yesus Tuhan, dengan sungguh-sungguh tanpa mendua hati lagi, dalam nama Yesus.